hati-hati dengan propaganda kaum liberal. Propagandanya kedengarannya manis, tapi sebetulnya itu propaganda sadis, saudara. Saya kasih contoh. Orang-orang liberal ini bicara di hadapan umat dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang kelihatannya seolah-olah arif dan bijak, bahkan dikemas sedemikian rupa seolah-olah mereka cinta Islam dan cinta ulama, saudara. Tapi tujuannya untuk membunuh daripada pemikiran umat Islam yang benar. Saya kasih contoh. Apa mereka bilang? Saudara, yang pertama mereka bilang, saudara-saudaraku, Islam itu agama yang mulia. Islam itu agama yang suci dan bersih. Sedangkan politik itu penuh intrik. Politik itu kotor. Politik jahat. Karena itu, ayo kita jaga Islam yang suci dan bersih. Jangan sampai masuk ke kobangan yang kotor, busuk dan jahat. Luar biasa. Saya mau tanya saudara, kalimatnya saudara kelihatannya benar gak? Kelihatannya benar gak? Kelihatannya muji Islam, saudara. Kelihatannya muji Islam. Saudara-saudara, Islam itu agama suci, agama bersih. Politik itu kotor. Jangan Islam yang bersih dan suci dibawa ke kobangan yang kotor. Nah, ngomong di depan umat yang ngaji jarang, tuh umat ngangguk-ngangguk. Iya ya, bener juga. Ayo, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Saya kasih contoh lagi yang kedua, saudara. Apa mereka bilang? Saudara-saudara, cintailah ulama. Ulama itu manusia mulia, dimuliakan oleh Allah. Ulama itu derajatnya tinggi. Dia pakai ayat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ulama itu mulia, ulama itu tinggi, ulama itu harus kita cinta. Sedangkan politik itu jahat, busuk, tempat sampah. Jaga ulama kita, jangan sampai masuk ke tempat sampah. Jangan sampai masuk ke kobangan yang kotor dan busuk. Coba lihat ngomongnya kayak bener gak? Ngomongnya kayak bener gak? Saya mau tanya, dia bilang ulama mulia, bener gak? Ulama bagus, bener gak? Ulama harus dijaga, bener gak? Bener, saudara. Nah, kemudian politik kotor. Ayo, kebanyakan orang bilang bener gak? Iya, politik kotor, politik busuk. Ini namanya propaganda. Ini tipuan-tipuan pemikiran, saudara. Dan ini sangat berbahaya. Baik, yang ketiga, boleh nambah. Ini bukan nasi uduk nih, nambah nih. Baik, saudara. Yang ketiga, mari kita lihat apa mereka bilang. Mereka puji syariat Islam. Saudara, syariat Islam itu syariat dunia akhirat. Syariat yang penuh berkah. Syariat yang wajib untuk kita tegakkan. Hukum Islam itu indah. Maka itu dulu di zaman Nabi dan para sahabat, mereka itu adalah umat yang terbaik. Kemudian mereka terapkan itu syariat Islam yang juga terbaik. Makanya mereka menjadi umat yang terbaik. Nah, tapi zaman sekarang umat Islam ini banyak yang lemah iman, banyak yang lemah amalnya. Mereka belum menjadi umat yang terbaik. Terlalu berat kalau mereka harus menerapkan syariat Islam. Jadi sekarang kita harus memperbaiki akhlak umat dulu. Kita perbaiki dulu perilakunya. Nanti kalau perilakunya sudah bagus, akhlaknya sudah mulia, sudah seperti zaman sahabat, baru kita perjuangkan penerapan syariat Islam. Ayo, kelihatannya bener gak? Ayo jujur, kelihatannya bener gak? Ini namanya kalimatu haqqin yuradu biha batil. Kalimatnya dikemas seolah-olah itu kalimat hak, kalimat mulia, tapi tujuannya batil. Tujuannya ingin menjauhkan umat daripada perjuangan penerapan syariat Islam, saudara. Luar biasa. Ini jebakan-jebakan pemikiran.
Ini tipuan-tipuan pemikiran, saudara. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 tadi, saudara, begitu juga yang nomor 3, harus bisa kita counter, harus bisa kita jawab, harus bisa kita tanggapi, harus bisa kita berikan penjelasan kepada umat. Mana letak kebobrokan daripada propaganda tadi, saudara? Kalau mereka mengatakan agama Islam itu suci dan bersih, betul. Kalau mereka mengatakan ulama itu sangat mulia, harus dijaga, betul. Tapi kalau mereka mengatakan politik itu kotor, tunggu dulu, saudara. Siapa bilang semua politik itu kotor? Politik itu tergantung siapa yang memainkannya. Kalau politik itu berdiri atas dasar iman dan takwa, kalau politik itu dijalankan hanya untuk mencari ridho Allah, kalau politik itu dikelola dengan aturan syariat yang benar, maka dia akan menjadi politik yang benar, politik yang baik, politik yang bersih, politik yang bermanfaat. Itu yang tadi disampaikan oleh Kiai Khalil Ridwan yang disebut as-siyasatus syar'iyyah, politik syariat. Tapi memang kalau politik itu dikelola dengan hawa nafsu, dikelola dengan syahwat, politik itu dijauhkan daripada ajaran agama, maka dia akan menjadi politik yang kotor, politik yang busuk, politik yang rusak. Politik yang seperti inilah yang boleh dimasuki oleh ulama. Politik yang seperti inilah yang gak boleh dimainkan oleh ulama. Ulama dan umat Islam wajib untuk mengelola politik yang bersih, politik yang baik, politik yang syar'i, politik yang tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi politik ada 2, saudara. Ada politik khair, ada politik su. Ada siasat syar'iyyah, ada politik syariat, ada politik yang gak ikut syariat. Jadi mesti dipilah politik yang mana yang ulama gak boleh ikut, politik yang mana yang Islam gak boleh dibawa-bawa, yaitu politik yang kotor, saudara. Gak boleh bawa-bawa Islam. Seperti sekarang ini, saudara, mereka yang mengaku Islam, yang mendukung orang kafir sebagai pemimpin, mereka bawa-bawa ayat Al-Quran, mereka bawa-bawa hadis. Itu yang disebut mempolitisasi agama, saudara. Mereka putar balikin ayat Quran, mereka putar balikin hadis Nabi. Yang seperti itulah Islam tidak boleh untuk dibawa-bawa, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi Islam yang suci, Islam yang bersih, justru, saudara, harus hadir di tengah-tengah politik, supaya politik itu bersih, supaya politik itu suci, supaya politik itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang mengatakan agama dan politik harus dipisah, itu yang mengatakan sedemikian rupa, saudara, patut diduga menjalankan politik komunis, politik ateis, politik yang memang tidak mau bersentuhan dengan agama, saudara. Makanya hati-hati, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang kalau kita bicara ulama, ulama mulia, ulama dimuliakan Allah. Betul, betul, saudara. Ulama-ulama khair, ulama-ulama yang istiqomah, mereka dimuliakan Allah dan wajib untuk kita cintai serta kita ikuti, saudara. Oh, tapi kan politik kotor. Bagaimana kalau ulama terjun ke sana? Politik yang mana? Justru ulama itu wajib membersihkan politik yang kotor. Ulama itu wajib, saudara, untuk membersihkan ruang-ruang politik dimanapun dia hidup, saudara, agar tidak dikotori oleh manusia-manusia busuk yang suka memanipulasi hujah dan korupsi dalil untuk menyesatkan umat Islam, saudara. Dan saya jamin, Cina bukan penjajah, RRC bukan kolonial. Kolonial itu Inggris, Prancis, Itali, Belanda itu kolonial. Cina bukan penjajah. Cina itu pedagang, rajin dagang kemana-mana. Cheng Ho juga pedagang. Cheng Ho itu namanya Muhammad, Ma itu Muhammad, Ma Zeng Ho, Muhammad Cheng Ho. Datang ke sini itu 7 kali. Dagang, dakwah, dan keamanan Laut Selatan, dari mengamankan Laut Selatan dari perompak. Membangun pelabuhan Semarang. Maka ada masjid dibangun di situ, sekarang udah jadi kelenteng, nggak apa-apa lah, ambil satu aja nggak apa-apa. Hilang satu tuh kan nggak ambil lah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ayo saya mau tanya semua, Islam suci tidak? Islam bersih tidak?
Jadi kalau politik saudara diwarnai dengan Islam, maka menjadi politik yang kalau begitu Islam perlu hadir tidak di ruang politik? Perlu hadir tidak? Wajib hadir tidak? Nah begitu juga ulama mulia tidak? Ulama di sisi Allah bagus tidak? Nah kalau begitu ulama terjun ke politik, saudara, wajib tidak ulama membersihkan politik? Wajib tidak ulama menjaga politik? Itu yang mesti kita pahami. Bukan ulama yang gak dikasih berpolitik. Dan maaf, kadang-kadang dari tokoh agamanya, baik dari kalangan habaib maupun kiai, terpengaruh dengan propaganda mereka. Kadang-kadang di majelis-majelis mengatakan, sudah ini majelis taklim, jangan bicara politik. Banyak yang bicara begitu, saudara. Ini keluar dari mulut kiai. Saya tanya, banyak tidak? Banyak tidak? Nah apakah si kiai liberal? Bukan. Si kiai bukan liberal. Cuman si kiai menjadi korban dari propaganda liberal. Karena dia tidak paham politik, dia tidak ngerti politik, dia punya perasaan takut yang begitu besar terhadap politik di sekelilingnya yang selama ini begitu kotor, begitu jahat, sehingga saudara dia ingin jauhkan majelisnya daripada politik. Itu cara yang tidak betul. Cara yang betul kalau dia tidak mau berpolitik nggak apa-apa, itu hak dia. Dia tidak mau ikut politik praktis, itu hak dia. Tapi jangan menghapus politik dari ajaran Islam, saudara. Jangan menghapus politik dari pengajaran kepada umat, saudara. Nggak boleh. Kalau itu dilakukan oleh para kiai dan para habaib kita, sadar atau tidak sadar, mereka telah ikut memuluskan, melancarkan jalan kaum liberal untuk menjauhkan Islam dan ulama dari urusan politik, saudara.